Jika anak ini memecah keramaian, kau selalu yang pertama. Dia mengikat suar ke ekor banteng. Melihat banteng itu berhenti mengibas-ngibaskan ekornya, dia hendak menjatuhkan petasan itu, tetapi sapi itu kembali kentut di wajahnya. Orang tuanya menganggap dia bodoh. Jadi berpura-pura bermain petak umpet dengannya, lalu membuangnya. Setelah sehari, Yo keluar dari tong sampah. Tetapi pada saat dia tahu, orang tuanya sudah pergi. Sejak saat itu ia menjadi yatim piatu. Tapi untungnya, sebuah meteor jatuh, tepat jatuh di depan Yo. Apakah ini sebuah keberuntungan? Dia pikir akan baik-baik saja jika dia menjual meteorit ini. Dia dan meteorit itu selalu bersama. Makan di atas batu, tidur memeluknya. Dia menemukan seorang pemeriksa ahli. Batu ini awalnya bukan meteorit, melainkan bola kotoran yang terlempar dari pesawat terbang. Lihatlah kacang ini yang belum dicerna. Ini membuat Yo sangat malu. Yo hanya bisa terus mengembara. Dia bertemu dengan anjing kuning yang terluka, dan mengenal pemiliknya, Brandy. Mereka jatuh cinta. Mereka berdua dan anjing itu bersenang-senang. Tapi ayah Brandy tidak setuju. Dia sangat membenci anak yatim piatu ini, juga sarkastik. Ayah Brandy mengajak anjingnya jalan-jalan, tapi kaki terjebak di rel. Saat itu lampu merah menyala, melihat kereta mendekat, dia menyuruh anjing itu mencari bantuan. Tetapi anjing itu juga pergi ke rumah orang lain untuk makan. Dan lupakan tentang ini. Di hari kedua, ayah Brandy dibawa pulang oleh polisi, namun salah satu kakinya terlindas kereta. Ayah Brandy dengan marah menembak anjing itu, dan Yo juga dikirim ke kota. Yo memutuskan untuk menemukan orang tua kandungnya. Tapi sekarang dia tidak punya uang, hanya bisa bekerja paruh waktu sambil mencari. Sebelum menyelesaikan satu hari, badai datang. Bos menyuruhnya untuk memperbaiki balon. Akibat balon itu tidak tetap, dia juga digiring olehnya. Setelah berada di balon udara selama 3 hari 3 malam, dia akhirnya jatuh di samping sumur minyak. Tapi tempat ini juga merekrut orang, dan gajinya juga sangat tinggi. Yo pun tak ragu memutuskan untuk bekerja di sini. Pengerjaan ulang yang sangat lembut adalah memperbaiki mata bor. Hasilnya adalah membuat pemiliknya kehilangan ribuan uang dalam minyak. Bos membayarnya, menyuruhnya pergi dengan cepat. Dia menggambar orang tuanya, menempelkannya di seluruh tiang listrik. Melihat ayah di atas kertas, dan pria berambut panjang ini, saya curiga dia berasal dari Yunan. Saya seorang Yunan, seorang Nujiang, seorang Yunan. Yo memposting selebaran sepanjang jalan. Dia pergi ke sebuah toko kecil di Gurun Gobi. Pemilik toko kembali tertarik pada Yo. Mereka bermain monyet besar. Tapi apinya sangat besar, Yo jatuh ke tanah. Kepalanya membentur batu. Tapi musim gugur ini telah menemukan harta karun, yaitu bom atom. Keberuntungan di Gurun Gobi ini terlalu bagus. Beberapa hari yang lalu, saya juga mengambil meteorit. Saya pikir itu sangat berharga, tapi siapa sangka itu adalah kotoran. Punya granat lagi hari ini. Maka pergilah mereka berdua ke kota, ke tempat yang paling ramai. Dia mengikat dirinya pada bom, mengancam semua orang untuk membantunya menemukan orang tuanya. Kalau tidak, dia akan meledakkan bom ini. Orang-orang di sekitar juga mengatakan bahwa mereka mengenali orang tuanya. Saat kritis, polisi tiba. Polisi menjatuhkan bom atom, dan Yo dalam kesulitan. Ternyata itu adalah bom penghancur pesawat. Begitu saja, 2 potong kotoran pesawat diambil olehnya. Polisi menemukan hati Yo yang jujur. Hanya saja cara menemukan orang tuanya agak gila. Jadi mereka memberitahu alamat fotografer lokal. Mungkin ada foto orang tuanya. Yo tidak pernah berhenti mencari. Namun tak disangka, sang fotografer hampir saja membunuhnya. Untungnya, polisi tiba tepat waktu, dan Yo lolos dari kecelakaan. Tetapi Yo secara tidak sengaja menemukan foto orang tuanya. Tidak ada foto wajahnya, tapi untungnya dia menemukan plat nomor mobil orang tuanya. Yo pergi ke perguruan tinggi setempat. Bekerja sebagai pembersih. Masih bekerja sambil mencari sanak saudara. Namun di hari pertama bekerja, ada masalah besar. Di kelas kimia hidrogen dan oksigen bereaksi, semua siswa diracuni. Clem menyelamatkan semua orang, tetapi ketika reporter itu tiba, Clem menolak untuk mengakuinya. Katanya murid itu terselamatkan karena Yo terselamatkan. Yo menjadi pahlawan. Menghadap wartawan, Yo mengeluarkan foto orang tuanya. Dia mengatakan sedang mencari orang tuanya, dan mengatakan bahwa orang yang menyelamatkan siswa tersebut adalah Clem. Clem adalah pahlawan yang sebenarnya. Pembunuh itu masuk ke rumah Clem. Melihat hanya percikan dengan kilatan petir, ruangan menjadi sunyi. Di hari kedua jenazahnya ditemukan, ternyata Clem adalah mata-mata polisi. Clem diam-diam mencari senjata yang hilang.
Karena kejujuran Yo membuat klaim muncul di TV, dia dikejar oleh para pembunuh. Yo mengira klaim meninggal karena dia, jadi dia berulang kali meminta maaf padanya. Tetapi tubuh itu tiba-tiba berbicara, ternyata dia berpura-pura mati. Dan hindari pelacakan. Klaim juga mengatakan plat nomornya sangat langka. Dia bisa mencoba membeli mobil untuk menemukannya. Yo pergi ke dealer mobil, ingin mencari mobil di foto. Direktur bersimpati padanya, dan memberinya daftar klien, yang mungkin berisi nama orang tuanya. Tapi pembeli di seluruh dunia, temukan setengahnya. Mobilnya kehabisan bensin. Yo masih bekerja dan mencari. Pekerjaan ini juga sangat ringan, tinggal memasukkan kepala ke dalam mulut ikan nakal. Pria itu memasukkan kepalanya ke dalam mulut ikan jahat itu. Dia sedang merokok, langsung menyandarkan kepalanya di mulutnya. Untung sutradara tidak mau. Yo terselamatkan nyawa. Penjaga kebun binatang ketakutan, menanyakan apakah otaknya terluka. Yo ingat ketika dia masih kecil, ayahnya sepertinya memiliki nama belakang Dirk. Jadi ditemukan nama dengan nama belakang Dirk di daftar. Yo pergi mencari mereka, benar-benar rumah kenangan. Tapi rumah ini segera menjadi kosong, orang tuanya pindah bertahun-tahun yang lalu. Dia menatap bulan, hanya untuk menemukan bahwa di dalam hatinya sebenarnya ada sebuah rumah. Dia pergi mencari Brandy, tetapi dalam perjalanan dia ditemukan oleh seorang pengintai. Dia adalah penggemar beratnya, jadi dia membuka variety show untuk Yo. Begitu saja, Yo menjadi idol paling populer di Eropa dan Amerika. Kontes ditulis tentang dia, yang membuat Yo semakin terkenal. Dia mencari kerabatnya di acara TV dan artikel, dan mendapat dukungan dari banyak orang. Akhirnya, dengan bantuan media, dia menemukan orang tuanya yang hilang. Bertemu dengan orang tuanya, Yo sangat bahagia. Tapi kemudian ibunya mengatakan yang sebenarnya. Orang tuanya melihat bahwa otaknya tidak normal, sehingga mereka meninggalkannya. Sekarang gunakan saja kepopulerannya untuk menyebarkan produknya. Yo merasa sangat sedih, pergi ke jembatan ingin bunuh diri. Polisi mengundang Brandy untuk menasihatinya. Yo hendak berkompromi, namun polisi menggunakan tali untuk mengikat kaki Yo. Hasilnya adalah kabelnya terlalu pendek, yang kontraproduktif. Ketika dia bangun, orang-orang yang paling menyayanginya sudah ada di sini. Di bawah penghiburan mereka, Yo memotong rambutnya. Selamat tinggal sebelumnya. Selamat menempuh hidup baru. Yo dan Brandy hidup bahagia bersama. Yo menghabiskan separuh hidupnya mencari keluarganya. Namun nyatanya, semua kerabatnya ada di sampingnya.